Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu neon di ruang sidang terasa terlalu terang, menyorot debu yang melayang di udara seolah-olah setiap partikel membawa beban kegagalan. Risa duduk tegak di kursi kayu yang keras. Jemarinya terkepal erat di atas tas kulit murahan yang ia genggam. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan emosional yang telah menumpuk selama 6 bulan terakhir. Di seberangnya, Danu, mantan suaminya yang sebentar lagi resmi menjadi orang asing, tampak tenang dan percaya diri, sesekali menyunggingkan senyum kecil yang sangat Risa benci. Hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan kacamata berbingkai emas, berdeham. Suaranya yang berat memecah keheningan yang tegang, mengumumkan keputusan yang akan menentukan sisa hidup Risa, hidup yang ia bangun dengan keringat dan air mata selama hampir 8 tahun. Berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan, termasuk status kepemilikan aset dan pertimbangan kestabilan finansial, majelis hakim memutuskan, jeda sejenak itu terasa seperti 1000 tahun bagi Risa, bahwa hak asuh anak tunggal, Sena Adiputra, jatuh kepada Bapak Danu Sanjaya. Dunia Risa runtuh. Ia tidak mendengar kata-kata setelah itu. Suara hakim meredup menjadi dengungan di telinganya. Fokusnya hanya tertuju pada satu hal. Wajah Danu. Senyum kecil di bibir pria itu kini melebar menjadi seringai puas. Risa bisa merasakan air mata panas mulai berkumpul di matanya. Tapi ia menolak untuk membiarkannya jatuh di tempat terkutuk ini. Bukan hanya hak asuh Sena. Pengadilan juga memutuskan bahwa rumah yang mereka tinggali, yang Risa yakini adalah properti bersama, secara hukum mutlak menjadi milik Danu, berdasarkan surat-surat yang Danu siapkan dengan cermat di belakangnya selama masa pernikahan yang dingin itu. Risa tahu ia bodoh karena terlalu percaya, terlalu fokus pada perannya sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami berkarir. Kini, ia membayar mahal untuk kepercayaan buta itu. Setelah prosedur terakhir selesai, Risa berusaha bangkit, kakinya terasa seperti karet. Ia ingin segera pergi, segera mencari tempat untuk menangis sendirian, jauh dari tatapan menghakimi para pengacara dan petugas pengadilan. Saat ia berjalan melewati koridor marmer yang dingin, langkah cepat Danu menyusulnya. Risa mempercepat langkahnya, berharap pria itu akan mengabaikannya. Namun Danu justru menarik lengannya dengan kasar. "Tunggu, Risa." Suara Danu terdengar lembut, palsu, seperti janji-janji manis yang ia berikan saat awal pernikahan dulu. Risa menarik lengannya, berbalik dengan mata yang berkilat tajam. "Apa lagi, Danu? Sudah selesai, kan? Kau mendapatkan semua yang kau mau." Danu menyandarkan tubuhnya ke dinding, melipat tangan di dada dengan gaya superior yang selalu ia banggakan. Mata Danu menatap Risa dari ujung kepala hingga ujung kaki, menilai pakaian Risa yang sederhana, tasnya yang usang, dan ekspresi hancur di wajah Risa. "Aku hanya ingin memastikan kau mengerti situasinya," Danu berujar. Suaranya kini kembali tajam dan menusuk. Ia mendekat, merendahkan suaranya hingga hanya Risa yang bisa mendengar, memastikan setiap kata akan tertanam dalam ingatan Risa. Lalu, Danu mengucapkan kalimat yang menghancurkan semua sisa-sisa harapan Risa. Kalimat yang akan menjadi belenggu dalam mimpinya selama berbulan-bulan. "Mampus! Kamu tak akan bisa bertemu dengan anakmu lagi. Rumah itu milikku, dan Sena adalah anakku. Kau tidak punya apa-apa lagi. Kau tahu, kau selalu menjadi beban, dan sekarang, aku bebas." Seringai kepuasan di wajah Danu begitu murni dan menjijikan. Rasanya seperti sebuah pukulan fisik. Risa merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seperti ada yang merobek jantungnya dari tulang rusuknya. Kata-kata itu, "mampus," terasa seperti cap panas yang disematkan di dahinya, sebuah penghinaan terakhir atas perannya sebagai istri dan ibu. Risa terdiam sejenak. Ia melihat kegelapan di mata Danu, menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai ini adalah orang asing yang kejam. Dalam keheningan yang mematikan itu, Risa menemukan sedikit kekuatan terakhir. Ia tidak akan memberinya kepuasan melihatnya hancur di sana. Ia hanya menatap mata Danu, dingin dan kosong, sebelum berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan pergi, cepat,
seolah-olah seluruh gedung pengadilan itu terbakar di belakangnya. Di luar, panas Jakarta terasa mencekik. Risa berjalan tanpa arah, tas kulit di tangannya terasa berat. Padahal isinya hanya beberapa dokumen, kunci rumah yang kini tak lagi miliknya, dan pakaian ganti seadanya. Air mata yang ia tahan di depan Danu akhirnya tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia kehilangan segalanya. Rumah, tempat ia menanam benih-benih harapan. Danu, yang kini menjadi musuh terbesarnya. Dan yang paling menyakitkan, Sena, anaknya. Sena yang berumur 5 tahun, yang rambutnya keriting seperti dirinya, yang senyumnya selalu menjadi matahari di hari-hari Risa yang kelam. Risa mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelepon nomor Danu. Tidak diangkat. Ia mencoba nomor Sena, yang dulu ia belikan khusus untuk anaknya. Telepon itu diangkat, tetapi suara di seberang adalah suara Danu, yang segera tertawa kecil. Jangan buang-buang waktumu, Risa. Nikmati kemerdekaanmu. Jangan hubungi kami lagi, ujar Danu, sebelum sambungan terputus. Risa jatuh terduduk di bangku taman terdekat, di bawah pohon rindang yang seolah-olah menjadi saksi bisu kehancurannya. Ia tak punya tujuan. Uang di rekeningnya hanya cukup untuk bertahan seminggu, dan ia bahkan tidak berani berpikir kemana ia akan tidur malam ini. Ia melihat ke dalam tasnya, mencari tisu, dan menemukan dompet ayahnya yang sudah usang, yang Risa simpan sebagai kenang-kenangan. Ayahnya, Pramudya, seorang pengusaha properti yang sukses namun tiba-tiba bangkrut dan meninggal setahun kemudian akibat serangan jantung, meninggalkan Risa dalam kondisi yang ia pikir tidak memiliki apa-apa. Semua yang ia miliki saat menikah berasal dari hasil kerjanya sendiri. Saat ia membalik-balik dompet itu, sebuah kartu nama lama jatuh. Kartu nama itu milik kantor notaris Wibowo Orekan. Di baliknya, dengan tulisan tangan ayahnya yang khas, hanya ada 3 kata, "Setelah kau bebas." Risa mengerutkan kening. Ayahnya meninggal 10 tahun lalu. Kenapa ia menulis ini? Dan bebas dari apa? Bukankah ia baru saja bebas dari Danu? Dalam keputusasaan, Risa memutuskan untuk menelepon nomor itu. Mungkin ini hanya upaya terakhir untuk mencari harapan. Sambungan telepon berdering 3 kali, lalu diangkat oleh suara seorang wanita. "Selamat siang, kantor notaris Wibowo Orekan. Ada yang bisa kami bantu?" Risa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suaranya yang serak karena menangis. "Selamat siang. Nama saya Risa Anindita. Saya baru saja menyelesaikan perceraian saya. Saya menemukan kartu ini dari mendiang ayah saya, Pramudya Anindita. Apakah ini ada hubungannya dengan beliau?" Hening di seberang sana. Wanita itu tidak terdengar terkejut. "Tunggu sebentar, Bu Risa. Saya cek arsip kami." Jantung Risa berdebar lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan sedikit rasa ingin tahu yang samar. Setelah beberapa saat, suara wanita itu kembali, kini dengan nada yang lebih formal. "Ya, Bu Risa. Kami memiliki satu berkas yang disimpan atas nama ayah Anda, Tuan Pramudya. Beliau berpesan agar berkas ini baru boleh diserahkan kepada Anda setelah kami mendapatkan konfirmasi resmi mengenai pemutusan ikatan pernikahan Anda." Risa terkejut. Ayahnya sudah tahu? Tahu bahwa pernikahannya akan gagal? "Berkas apa itu, Bu?" tanya Risa. "Saya tidak berwenang membukanya, Bu. Hanya berisi peninggalan pribadi. Anda bisa datang besok pagi jam 10. Kami akan menyiapkan semuanya. Selamat." Wanita itu berhenti sejenak, mungkin mencari kata-kata yang tepat. "Selamat berjuang, Bu Risa." Risa menutup telepon, menatap kartu nama usang di tangannya. Kartu itu terasa dingin, namun entah mengapa, kata-kata terakhir ayahnya yang tertulis di baliknya, "Setelah kau bebas," kini terasa seperti bisikan dari masa lalu yang memberinya janji samar tentang babak baru yang mungkin, hanya mungkin, akan sedikit lebih baik. Malam itu, Risa tidur di sofa sempit milik sahabatnya. Tubuhnya lelah tetapi pikirannya berpacu. Ia memikirkan Danu, seringai kejamnya,
dan janji kosong untuk tidak bisa bertemu Sena lagi. Lalu ia memikirkan ayahnya. Sosok yang ia pikir meninggalkan utang dan bangkrut, kini meninggalkan sebuah teka-teki. Ketidakpastian itu, meskipun menakutkan, setidaknya mengusir keputusasaan. Risa kini punya satu tujuan. Besok pagi, ia akan pergi ke notaris. 2 minggu berlalu sejak palu hakim diketuk. Namun bagi Risa, waktu terasa membeku. Ia tidak lagi berada di koridor pengadilan yang dingin, melainkan di sofa lipat rumah Maya, sahabat baiknya sejak SMA. Maya dan suaminya menyambut Risa dengan kehangatan tanpa pertanyaan. Tetapi tempat yang asing itu tetap tidak bisa menghilangkan rasa hampa yang membekas di tulang Risa. Setiap pagi, Risa bangun dengan perasaan tercekik. Kehilangan Sena adalah rasa sakit yang paling akut. Bayangan wajah Sena yang tersenyum, aroma bedak bayinya yang masih samar tercium di ingatan Risa, dan suara tawa renyah anak itu adalah siksaan terindah yang harus ia tanggung. Ia mencoba segala cara untuk berkomunikasi. Ia mengirim pesan teks puluhan kali, memohon Danu agar mengizinkannya berbicara sebentar saja dengan Sena. Balasan dari Danu selalu datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Foto-foto Sena yang tersenyum lebar, berpose di taman belakang rumah mewah mereka, diikuti pesan singkat yang kejam. Sena baik-baik saja. Risa, dia tidak mencarimu. Dia bahkan terlihat lebih bahagia tanpamu di rumah ini. Berhenti mengganggu kami. Pesan-pesan itu membuat Risa muntah, bukan karena jijik, melainkan karena rasa mual dari keputusasaan yang mendalam. Danu sedang menari di atas kehancurannya, dan Risa tahu ia tidak bisa membalas. Ia hanyalah wanita tanpa aset, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa hak. Risa memutuskan untuk tidak berdiam diri. Uang simpanannya menipis, dan ia tidak bisa terus-terusan menjadi beban bagi Maya. Mantan seorang ibu rumah tangga yang dulunya mengurus yayasan amal kecil, Risa kini harus memulai karir dari nol. Kamu punya gelar sarjana dan pengalaman manajemen, Riz. Lamar saja di perusahaan yang bagus. Saran Maya suatu malam. Danu sudah memastikan tidak ada yang akan mau menerimaku. Mei, jawab Risa getir. Dia punya koneksi di mana-mana. Aku hanya akan membuang waktu. Maka, Risa mengambil jalan serabutan. Ia menjadi pengajar les privat bahasa Inggris untuk anak-anak SMP di sore hari, dan di pagi hari, ia bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi kecil milik seorang kenalan lama. Pekerjaan itu melelahkan, kakinya pegal, tangannya bau kopi, dan uangnya pas-pasan. Tetapi ini memberinya kesibukan yang mencegahnya tenggelam dalam kesedihan. Suatu pagi, saat Risa sedang membersihkan meja di kedai kopi, ia melihat sepasang ibu dan anak yang sedang tertawa sambil berbagi kue. Senyum di wajah sang ibu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Seketika, rasa bersalah itu menyergap. Aku ibu macam apa? Aku tidak bisa melindungi Sena. Aku gagal. Konflik internal ini menjadi bahan bakar sekaligus racun bagi Risa. Ia ingin menyerah, bersembunyi di bawah selimut dan menangis sampai dunia berhenti berputar. Tetapi kemudian, ia ingat Danu. Ia ingat seringai puasnya. Ia ingat kata-kata, mampus, yang dilontarkan Danu. Dendam itu tipis, namun cukup kuat untuk membuatnya tetap berdiri tegak dan melanjutkan perjuangan. Ia harus menemukan cara untuk melihat Sena, bahkan jika itu hanya satu kali. Tepat pukul 10 pagi keesokan harinya, Risa berdiri di lobi mewah kantor notaris Wibowo Orekan. Suasana di sini berbanding terbalik dengan kedai kopi tempat ia bekerja. Lantai marmer mengkilap, aroma parfum mahal, dan keheningan yang terasa berwibawa. Risa, dengan blus sederhana dan rok panjang yang sudah agak pudar, merasa seperti penyusup. Ia disambut oleh seorang notaris yang tampak ramah, Bapak Wibowo. Pria beruban itu memandangnya dengan pandangan lembut, seolah ia sudah tahu seluruh kisah hidup Risa. Silakan duduk, Bu Risa. Saya turut berduka atas apa yang Anda alami. Ayah Anda, almarhum Tuan Pramudya, adalah orang yang sangat cerdas. Dan juga, sedikit misterius. Risa duduk. Apa maksud Anda, Pak? 10 tahun yang lalu, Tuan Pramudya mendatangi saya dengan membawa kotak ini,
Ujar Wibowo sambil menunjuk sebuah kotak kayu tua yang terletak di meja mahoni di depannya. Kotak itu diukir dengan detail rumit, namun tertutup debu, seolah lama tersembunyi. Beliau meminta saya untuk menyimpannya dan baru menyerahkannya kepada Anda setelah semua ikatan hukum masa lalu terputus. Jujur, Bu, saya sempat bingung. Tapi saya tahu, Tuan Pramudia selalu punya rencana. Wibowo mengambil napas. Beliau berpesan bahwa isinya hanya boleh dibuka di saat Anda merasa benar-benar sendirian dan tanpa harapan. Kata-kata Wibowo membuat Risa menelan ludah. Ayahnya benar-benar meramalkan semua ini. Perceraian, kehilangan rumah, dan keputusaasaannya. Kotak ini berisi kunci dan amplop coklat tebal yang disegel dengan lilin. Ini bukan warisan berupa uang tunai, Bu Risa. Ini adalah sebuah petunjuk, jelas Wibowo, menggeser kotak kayu itu ke hadapan Risa. Risa meraba permukaan kayu kotak itu. Dingin, padat, dan terasa begitu tua. Di atasnya, sebuah amplop coklat tebal terletak di ikat pita usang, dengan segel lilin merah tua yang masih utuh, dihiasi inisial PA, Pramudia Anindita. Anda harus menandatangani beberapa dokumen, Bu. Setelah itu, berkas ini adalah milik Anda seutuhnya. Tidak ada pihak lain yang berhak tahu, apalagi mengklaimnya. Tuan Pramudia telah mengantisipasi semua kemungkinan hukum. Risa menandatangani dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti sedang menandatangani kontrak kehidupan baru. Ia menerima kotak itu, mendekapnya erat-erat di dadanya. Rasanya berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena bobot rahasia yang terkandung di dalamnya. Satu hal lagi, Bu Risa, kata Wibowo saat Risa hendak beranjak. Ayah Anda berpesan. Ia berkata, kekayaan sejati bukanlah yang terlihat, melainkan yang tersembunyi. Dan carilah sahabat lama yang tidak pernah aku sakiti. Saya tidak mengerti apa artinya, tapi mungkin Anda akan mengerti. Risa mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan meninggalkan kantor notaris itu. Di luar, keramaian Jakarta kembali menyambutnya. Tapi kali ini, Risa tidak lagi merasa kosong. Ia membawa sebuah harapan, sebuah warisan, dan sebuah teka-teki. Ia bergegas kembali ke rumah Maya. Begitu pintu tertutup, Risa meletakkan kotak itu di meja. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah kesempatan. Jalan keluar yang telah dipersiapkan oleh ayahnya 10 tahun yang lalu. Risa mengambil amplop coklat itu. Segel lilinnya terasa keras dan dingin di ujung jarinya. Dengan napas tertahan, ia merobek pinggiran amplop dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat selembar kertas tua yang mulai menguning, ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang familiar. Risa menariknya keluar dan mulai membaca, siap untuk menerima rahasia terakhir dari mendiang ayahnya. Sofa lipat di rumah Maya terasa empuk, namun pikiran Risa melayang jauh, kembali ke 10 tahun lalu, saat ayahnya, Pramudia Anindita, masih hidup. Ia menatap kertas yang menguning itu, sehelai kain sutra yang dibentuk seperti surat. Aroma kayu cendana samar-samar tercium dari permukaannya. Kertas ini lebih berharga dari semua aset yang direbut Danu darinya. Risa menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang melonjak, dan mulai membaca tulisan tangan ayahnya yang rapi dan tegas. Untuk putriku yang pemberani, Risa Anindita. Jika kau membaca surat ini, berarti kau telah mencapai titik terendahmu. Nak, aku tahu ini menyakitkan. Aku tahu kau merasa gagal. Tapi percayalah, ini adalah awal dari kebebasanmu yang sesungguhnya. Aku meminta notaris Wibowo untuk menahan ini sampai aku yakin kau benar-benar bebas. Bebas dari ilusi dan ikatan yang telah merusakmu. Maafkan ayah karena harus pergi begitu cepat dan meninggalkanmu dalam kebingungan. Ayah juga minta maaf karena ayah tidak pernah mengatakan ini sebelumnya. Tetapi ayah tahu, jauh sebelum ayah sakit, bahwa pernikahanmu dengan Danu tidak akan bertahan. Ayah melihat ada sesuatu yang gelap dalam diri pria itu. Sesuatu yang ambisius dan dingin. Tapi ayah tidak bisa melarangmu. Risa, kau harus belajar dari lukamu sendiri. Dan untuk menghadapi apa yang akan kau hadapi,
Kau harus sendirian, tidak terikat olehnya. Sekarang, mari kita bicara tentang kebangkrutan yang ayah alami. Kau, seluruh keluarga, dan dunia, mengira ayah adalah seorang pria yang ceroboh dan gagal, yang kehilangan segalanya karena kesalahan perhitungan bisnis. Itu adalah drama terbaik yang pernah ayah mainkan. Risa, kebangkrutan itu adalah sandiwara. Waktu itu, ayah berada dalam kemitraan dengan seorang pria bernama Kusuma. Seorang serigala berbulu domba. Kusuma adalah otak di balik jaringan bisnis kotor yang mencuci uang melalui proyek properti besar-besaran. Ayah tahu ayah harus keluar, tetapi jika ayah mencoba menarik diri secara hukum, dia akan menghancurkan ayah dan semua yang kita miliki. Ayah tidak bisa menyerahkan aset kita kepada Kusuma. Jadi, ayah melakukan hal yang paling logis. Ayah membuat dunia percaya bahwa ayah bangkrut total, bahkan berutang, dan ayah menggunakan sebagian kecil uang terakhir ayah untuk menyiapkan kotak ini dan menyembunyikan aset terbesarmu. Ayah tidak mewariskan rumah atau uang tunai di bank, karena Kusuma dan orang-orangnya pasti akan mencarinya. Ayah mewariskan kekuatan dan keadilan untukmu. Aset tersembunyi itu, yang akan menjadi kunci untuk mendapatkan kembali hidupmu dan Sena, terletak di suatu tempat yang hanya ayah yang tahu. Dan ayah akan memberikannya kepadamu dalam bentuk teka-teki. Jangan pernah mencoba mencari aset ini sebelum kau yakin kau telah bebas dari Danu, karena Danu adalah mata-mata Kusuma. Risa tersentak. Seluruh tubuhnya dingin, meskipun ruangan itu terasa hangat. Jari-jarinya menggenggam surat itu erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Danu adalah mata-mata Kusuma. Itu bukan sekadar perceraian biasa. Itu adalah jebakan yang telah dirancang dengan hati-hati. Danu menikahinya bukan karena cinta, melainkan untuk mengawasi Risa, putrinya Pramudya, memastikan bahwa tidak ada aset tersembunyi yang muncul kembali. Kepuasan Danu di pengadilan, kata-kata kejamnya, semua itu masuk akal sekarang. Danu tidak hanya ingin menyakitinya, Danu ingin memastikan Risa tetap terpuruk, agar ia tidak pernah punya kesempatan mencari tahu kebenaran tentang ayahnya. Dendamnya kepada Danu kini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah pertempuran melawan pengkhianatan yang terstruktur. Risa kembali fokus pada surat itu. Di bawah penjelasan tentang Kusuma dan Danu, tulisan ayahnya tampak lebih kecil, lebih tergesa-gesa. Kunci yang ada di dalam kotak kayu itu akan membuka pintu yang terkunci. Tetapi untuk menemukan pintunya, kau harus mengingat kembali masa kecilmu. Ingatlah kemana ayah selalu pergi saat ayah merasa paling bahagia. Tempat di mana kita biasa makan es krim dan tertawa, meskipun ayah sedang dalam masalah terburuk. Itu adalah tempat di mana ayah meletakkan benih. Bukan benih tanaman, Risa, melainkan benih masa depanmu. Tebaklah alamatnya dari 3 angka ini. Angka pertama, jumlah kolom di fasad bangunan tua itu. Angka kedua, tahun pendirian patung di alun-alun dekat sana. 2 angka terakhir. Angka ketiga, jumlah anak tangga menuju pintu utama sebelum ayah membuat lift. Cari tahu 3 angka itu. Susun menjadi sebuah alamat. Jangan percaya siapapun selain dirimu sendiri. Dan ingat kata-kata Wibowo. Carilah sahabat lama yang tidak pernah ayah sakiti. Pergilah, Risa. Ayah sudah memberimu amunisi. Sekarang, pergilah dan jadilah singa. Dapatkan kembali Sena. Ayah mencintaimu. Pramudya. Risa menyentuh air mata yang menggenang di pipinya. Air mata itu bercampur dengan keringat dingin yang membasahi dahinya. Ayahnya telah mempertaruhkan segalanya, bahkan reputasinya, hanya untuk melindungi Risa dan memberikan dia kesempatan ini. Warisan itu bukanlah uang, melainkan kebenaran. Ia mengambil kotak kayu itu lagi. Di dalamnya, selain surat itu, ada sebuah kunci perunggu kuno yang dihiasi ukiran naga kecil, kunci aneh yang disebutkan notaris. Kunci ini adalah alat. Sekarang, Risa hanya perlu menemukan pintu yang tepat. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang ibu yang gagal atau istri yang dicampakkan. Ia melihat dirinya sebagai putri Pramudya Anindita, pewaris sebuah rahasia besar, dan target dari jaringan korup. Rasa takutnya menguap.
digantikan oleh gelombang adrenalin dan tekad. "Danu," bisik Risa. Suaranya kini dingin. "Kau tertawa puas karena kau pikir aku tidak punya apa-apa. Kau pikir kau sudah menang. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang akan mampus di akhir cerita ini." Teka-teki. Ayahnya menyukainya. Risa mulai berpikir, mencoba mengingat kembali masa kecilnya, masa-masa kebangkrutan ayahnya. Tempat di mana ayah selalu pergi saat ayah merasa paling bahagia. Tempat di mana kita biasa makan es krim dan tertawa. Tempat apa itu? Itu bukan rumah mereka yang dulu. Itu pasti sebuah tempat kerja. Atau mungkin sebuah lahan kosong. Risa menutup mata. Memaksa otaknya memutar kembali memori 10 tahun silam. Gambar-gambar muncul. Tawa renyah, seragam sekolah Risa, dan aroma kopi tua. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Sebuah nama yang sudah lama ia lupakan. Nama yang hampir tidak pernah disebut lagi sejak kematian ayahnya. Arta Graha. Itu adalah nama proyek kecil yang ayahnya mulai persis sebelum ia mengumumkan kebangkrutan. Itu adalah satu-satunya tempat di mana Pramudia selalu membawa Risa setelah pulang sekolah. Membelikannya es krim coklat di warung kecil di seberang lokasi. Tempat di mana ayah meletakkan benih. Arta Graha. Risa mengeluarkan ponselnya. Ia perlu memverifikasi apakah bangunan itu masih ada. Ia mengetikkan, "Proyek Arta Graha," di mesin pencari. Hasilnya muncul. Sebuah bangunan kantor minimalis yang kini tampak megah. Menjadi kantor pusat sebuah perusahaan properti kelas menengah yang sedang naik daun. Sekarang, teka-teki angkanya. Jumlah kolom di fasad bangunan tua itu. Tahun pendirian patung di alun-alun dekat sana. 2 angka terakhir. Jumlah anak tangga menuju pintu utama sebelum ayah membuat lift. Risa harus pergi ke sana. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, ia juga ingat pesan terakhir Wibowo. Carilah sahabat lama yang tidak pernah ayah sakiti. Ayahnya pasti mengacu pada seseorang di dunia bisnisnya. Bukan Kusuma, dan bukan Danu. Seseorang yang tahu detail-detail kecil tentang pembangunan Arta Graha. Saat itulah Risa mengingatnya. Sosok yang selalu membawa kopi untuk ayahnya. Yang memberinya permen saat ayah sedang rapat. Wanita yang menghilang dari hidup mereka tak lama setelah ayah jatuh sakit. Mantan sekretaris ayahnya, Bu Mira. Risa tahu kemana ia harus pergi sebelum ia pergi ke Arta Graha. Ia harus menemukan Bu Mira. Rencana telah dimulai. Surat ayahnya telah mengubah Risa dari korban menjadi pemburu. Keputusasaan yang menggerogoti jiwanya kini tergantikan oleh energi dingin yang fokus. Risa menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun strategi. Ia tahu, langkah pertamanya harus sangat hati-hati. Jika Danu, atau lebih buruk lagi, Kusuma, mencium bau penyelidikan ini, nyawa Sena bisa terancam. Risa memasukkan surat, kunci perunggu, dan kotak kayu ayahnya ke dalam tas ranselnya. Semua yang ia miliki kini terangkum dalam barang-barang itu. Ia bahkan berhenti dari pekerjaan paruh waktunya di kedai kopi. Ia tidak bisa mengambil risiko bertemu orang yang mungkin mengenal Danu, dan ia membutuhkan seluruh waktunya untuk menjalankan misi ini. Target pertama, Bu Mira. Mira adalah mantan sekretaris pribadi ayahnya. Wanita cerdas dan pendiam, yang selalu diperlakukan dengan penuh rasa hormat oleh Pramudia. Risa ingat betapa setianya Mira. Ketika kebangkrutan palsu ayahnya terjadi, Mira adalah salah satu yang paling menderita, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Pramudia. Mencari Bu Mira setelah 10 tahun adalah pekerjaan sulit. Risa tidak punya alamat atau nomor telepon yang valid. Ia hanya ingat bahwa Bu Mira pernah tinggal di pinggiran kota, di sebuah kompleks perumahan yang sederhana. Dengan bantuan Maya yang bekerja di kantor asuransi, memanfaatkan koneksi data lama dan tracing KTP, Risa akhirnya berhasil mendapatkan alamat rumah Mira. Perumahan itu tampak sepi. Risa mengetuk pintu rumah minimalis berwarna hijau lumut. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Berdiri di sana adalah Bu Mira. Wajahnya menua, dengan garis-garis halus di sudut mata. Namun senyumnya tetap hangat dan matanya memancarkan kecerdasan yang sama. "Risa? Ya ampun, ini benar-benar kamu." Bu Mira tampak terkejut,
sekaligus gembira. Ia segera memeluk Risa. "Masuk. Nak, masuk." Di ruang tamu yang sederhana, Risa menjelaskan sedikit tentang perceraiannya, meskipun ia berhati-hati untuk tidak menyebut Danu sebagai mata-mata. Ia hanya mengatakan bahwa ia kehilangan segalanya dan kini sedang mencoba memulai hidup baru. "Ayahmu dulu pernah berpesan padaku, Riz," ujar Bu Mira, menyajikan teh hangat. Dia bilang, jika suatu hari nanti Risa datang dan bertanya tentang masa lalu, jangan pernah menolak membantunya. "Aku selalu menunggu. Aku tahu Pramudia tidak akan membiarkanmu sendirian." Risa terharu. Ia merasa inilah sahabat lama yang tidak pernah ayah sakiti, yang dimaksud. "Mira, aku harus jujur. Ayah meninggalkan ini untukku." Risa meletakkan surat dan kunci perunggu di meja. Kebangkrutannya itu sandiwara. Dan ada aset tersembunyi yang perlu kutemukan. Bu Mira terdiam. Ia mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Saat ia sampai pada bagian tentang Kusuma dan Danu, Bu Mira hanya menggelengkan kepalanya pelan, tanpa terkejut. "Aku sudah menduganya," bisik Bu Mira. "Aku sudah menduga Danu orang licik. Tapi aku tidak tahu dia adalah kaki tangan Kusuma. Kusuma memang jahat. Dia yang menghancurkan kesehatan ayahmu, secara mental dan finansial, meskipun itu semua hanya di permukaan." Bu Mira menatap Risa. "Tugasmu sekarang adalah memecahkan teka-teki ini, Risa. Ayahmu sangat menyukai proyek Arta Graha. Dia menyebutnya benih harapan." Risa mengangguk, lalu menunjukkan 3 poin teka-teki angka. Jumlah kolom di fasad bangunan tua itu. Tahun pendirian patung di alun-alun dekat sana. 2 angka terakhir. Jumlah anak tangga menuju pintu utama sebelum ayah membuat lift. "Aku tahu tempatnya adalah Arta Graha, Mira. Tapi aku tidak tahu angka-angka ini. Kau tahu detail konstruksinya saat itu?" Bu Mira tersenyum. Senyum penuh nostalgia. "Tentu saja aku tahu. Aku yang mendokumentasikan setiap sekrup di sana. Ayahmu sangat detail." Mira bangkit dan menuju lemari tua. Ia mengeluarkan sebuah album foto yang tebal. Album berisi foto-foto proyek Arta Graha pada tahap awal. "Dulu, saat Danu dan Kusuma mulai mencurigai ayah menyuruhku menyimpan semua dokumen asli dan foto-foto ini secara terpisah, jauh dari kantor. Dia bilang, ini adalah blueprint untuk Risa di masa depan." Bu Mira membuka album itu, dan Risa melihat foto-foto bangunan Arta Graha yang belum selesai, 10 tahun yang lalu. Mencari angka pertama, mereka menemukan foto fasad awal. Bangunan itu tampak megah dengan nuansa klasik. "Lihat, Risa," tunjuk Mira pada deretan pilar. "Ayahmu bersikeras hanya menggunakan 8 kolom di depan, meskipun arsitek menyarankan 10. Dia bilang, 8 melambangkan kemakmuran abadi. Jadi, angka pertamanya adalah 8. Mencari angka kedua. Alun-alun." Gumam Mira. "Patung apa?" Risa ingat ayahnya sering membawanya ke sebuah alun-alun kecil dekat lokasi, di mana ada patung seorang penemu. Mereka mencari di bagian belakang album, dan menemukan sebuah berita koran lama. "Ah, ini dia. Patung pahlawan sains diresmikan pada tahun 1992. Mira menghitung. 2 angka terakhir. 92. Itu angka kedua. Mencari angka ketiga. Ini yang paling mudah. Mira menemukan foto pintu utama yang masih berupa proyek. Ayahmu punya fobia terhadap tangga. Begitu proyek mencapai tahap ini, dia segera memasang lift. Sebelum lift dipasang, ada 13 anak tangga sementara dari halaman ke pintu utama. Jumlah sial yang selalu ia tertawakan. Angka ketiga adalah 13. Risa mencatat angka-angka itu di telapak tangannya. 8, 92, 13. 3 angka itu, Risa, bukanlah alamat biasa, kata Bu Mira, menunjuk ke alamat proyek Arta Graha yang tertera di sertifikat lama. Ayahmu tidak akan meninggalkan aset di alamat yang sama dengan proyeknya. Ini adalah kode tersembunyi untuk membuka tempat lain. Bu Mira meraih peta lama Jakarta yang dilipat.
Ia melingkari sebuah kawasan komersial yang baru dikembangkan, yang terletak tidak jauh dari Artagraha. Lihat, jika kode ayahmu adalah Blok 8, Gedung 92, Lantai 13, maka ini adalah alamat yang paling masuk akal. Ini adalah kawasan yang baru dibangun, jauh dari pusat kota. Ayahmu mungkin sudah membeli properti ini dengan nama samaran melalui perusahaan holding sebelum ia bangkrut. Risa merasa adrenalin membanjiri dirinya. Ini bukan lagi teka-teki. Ini adalah koordinat. Blok 8, Gedung 92, Lantai 13. Terima kasih, Mira. Kau telah memberiku hidupku kembali. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada ayahmu. Dia merencanakan semua ini agar kau bisa berdiri tegak dan mendapatkan Sena kembali. Tapi Risa, berhati-hatilah. Jika Danu tahu kau mencari aset ini, dia akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Risa mengangguk. Matanya kembali menunjukkan tekad baja. Aku tahu. Tapi dia sudah berjanji aku tidak akan pernah bertemu anakku lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Mira, aku harus pergi. Risa meninggalkan rumah Bu Mira dengan semangat yang membara. Ia langsung menuju alamat baru itu. Perasaan was-was menyelimuti langkahnya. Ia menyewa ojek online agar lebih anonim. Ketika ia tiba, ia melihat gedung 92 yang modern, berkilauan. Risa menyembunyikan ranselnya di dalam jaket longgar dan mengambil lift ke lantai 13. Lorong itu sunyi, dan hanya ada beberapa pintu kantor. Risa berjalan menyusuri lorong sampai ia menemukan pintu dengan nomor 1308. Tepat di bawah nomor itu, ada ukiran samar di bingkai kayu pintu. Ukiran kecil berbentuk naga, sama persis dengan ukiran pada kunci perunggu di tangannya. Jantung Risa berdetak seperti genderang perang. Ia mengeluarkan kunci perunggu kuno itu. Kunci itu dingin dan terasa berat, kontras dengan pintu modern di depannya. Risa memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Kunci itu berputar sempurna. Sebuah bunyi klik terdengar nyaring di keheningan lorong. Risa mendorong pintu terbuka. Di dalamnya, bukan kantor mewah yang ia harapkan, melainkan sebuah ruang penyimpanan kecil, yang berisi rak-rak baja dan sebuah brankas logam besar yang tampak kuno. Di atas brankas itu, ada sebuah catatan kecil yang ditempelkan. Selamat datang, Risa. Kau adalah singa sejati. Risa tahu, aset tersembunyi yang sesungguhnya ada di dalam brankas itu. Ia kini hanya perlu menemukan kode brankasnya. Risa berdiri di dalam ruang penyimpanan 1308. Diterangi hanya oleh cahaya redup dari lampu lorong. Udara di dalam ruangan itu terasa basi, namun juga penuh dengan harapan. Di depannya berdiri sebuah brankas logam kuno, kontras dengan interior gedung modern tempat ia berada. Brankas itu adalah artefak terakhir dari hidup ayahnya, sebuah peti harta karun yang menyimpan kebenaran. Di atas brankas, catatan kecil itu berbunyi, "Selamat datang, Risa. Kau adalah singa sejati." Risa menyentuh permukaan brankas yang dingin dan berkarat. Ini bukan uang, pikir Risa. Jika ayahnya meninggalkan uang, pasti sudah lama terlacak oleh Kusuma dan Danu. Ini pasti sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terdeteksi oleh sistem keuangan formal. Ia melihat ke dial kombinasi brankas, yang membutuhkan 4 digit. Risa kembali membuka ranselnya, mengeluarkan surat, dan membacanya lagi. Tidak ada petunjuk angka yang tersisa di sana. Ayahnya pasti meninggalkan kode ini di tempat yang sangat pribadi, sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Risa memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk mundur ke masa lalu. Ia memikirkan hal-hal yang paling penting bagi ayahnya. Pernikahan? Tidak. Ayahnya tahu itu akan gagal. Tanggal lahir Risa? Terlalu jelas. Kebangkrutan? Terlalu menyakitkan. Lalu, Sena. Ayahnya sangat mencintai Sena, meskipun ia hanya sempat bertemu cucunya sebentar sebelum meninggal. Risa ingat, saat ia hamil Sena, ayahnya berjanji akan memberikan Sena pelajaran hidup pertamanya. Pramudia selalu punya tanggal khusus untuk setiap kemenangan besarnya. Bisik Risa pada dirinya sendiri,
mengingat kata-kata Bu Mira. Bukan tanggal kelahiran, tapi tanggal pencapaian. Risa menyentuh kalung kecil yang selalu ia kenakan. Sebuah liontin perak polos yang ayahnya berikan di hari kelulusannya. Risa membuka liontin itu. Di dalamnya, terukir kecil, sepasang inisial, PA dan RA, dan sebuah tanggal. Bukan tanggal ulang tahun Risa, melainkan 1220. Risa ingat sekarang. 12 Desember 2020. Itu adalah tanggal di mana ayahnya berhasil memenangkan proyek pertamanya setelah berbulan-bulan mengalami kegagalan. Ayahnya selalu menyebutnya hari kemenangan. Risa berdiri di depan brankas. Napasnya tertahan. Ia memasukkan 4 digit itu ke dial kombinasi. Ia memutar knop searah jarum jam, melewati angka 1, lalu kedua, lalu kembali kedua, dan terakhir, 0. 1220. Hening. Risa menahan napas. Ia memutar knop pegangan. Sebuah bunyi, klik, mekanis yang keras dan dalam memecah keheningan, dan gagang brankas bergerak. Risa menarik gagang itu. Pintu brankas yang berat itu terbuka perlahan dengan bunyi derit. Risa mencondongkan tubuhnya ke depan. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai yang mewah, tidak ada emas. Hanya 3 folder file tebal dan sebuah flash drive tua. Risa mengambil folder pertama. Sampulnya bertuliskan, Sertifikat Kepemilikan Saham PT Bangun Mega Utama, BMU. Jantung Risa berdetak kencang. BMU. Ia pernah mendengar nama itu. Itu adalah perusahaan properti yang tiba-tiba muncul dan berkembang pesat. Bergerak cepat merebut pasar perumahan kelas atas dalam 5 tahun terakhir. Danu selalu memuji BMU di meja makan. Risa membuka folder itu. Sertifikat yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa sebuah perusahaan holding anonim bernama Singa Emas Investama memegang 51% saham mayoritas di PT Bangun Mega Utama. Di bawahnya, ada surat kuasa yang menyatakan bahwa Risa Anindita adalah pemilik tunggal dan pengontrol penuh Singa Emas Investama. Ayahnya tidak hanya meninggalkan aset, ia meninggalkan kendali atas sebuah kerajaan properti. Kebangkrutan Pramudia adalah selubung yang sempurna. Sementara Kusuma dan Danu sibuk memperebutkan sisa-sisa perusahaan lama, Pramudia diam-diam telah menanam benih di tempat lain. Risa, tanpa sadar, kini adalah pemilik mayoritas dari perusahaan yang mungkin menjadi saingan utama, atau bahkan perusahaan tempat Danu bekerja. Rasa terkejut Risa semakin dalam saat ia membuka folder kedua, yang berjudul Hubungan Operasional Kusuma BMU. Dokumen di dalamnya adalah laporan detail yang disiapkan oleh penyidik swasta yang disewa ayahnya, yang merinci bagaimana Kusuma telah menggunakan PT Bangun Mega Utama untuk mencuci uang dan melakukan penipuan pajak melalui proyek-proyek fiktif. Risa menyadari, aset ini bukan hanya memberikan kekayaan, tetapi juga kekuatan untuk menghancurkan Kusuma. Risa mengambil flash drive terakhir. Benda yang paling kecil namun terasa paling berbahaya. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding brankas. Ia mengeluarkan laptop bekas yang ia pinjam dari Maya dan memasukkan flash drive itu. Isinya adalah satu file yang dilindungi kata sandi, yang dengan mudah Risa temukan di balik tutup kotak kayu. Sena. Ia mengetik Sena dan file terbuka. Itu adalah folder bernama Pengkhianatan Danu. Risa membuka laporan pertama. Itu adalah rekaman email, transfer dana, dan transkrip percakapan yang merinci peran Danu selama 10 tahun pernikahan mereka. Laporan itu menjelaskan bahwa Danu, yang baru saja bangkrut di awal karirnya, dihubungi oleh Kusuma dan diinstruksikan untuk menikahi Risa untuk memata-matai Pramudia dan mencari tahu keberadaan aset tersembunyi. Danu awalnya tidak menemukan apa-apa karena Pramudia sudah lebih dulu membuat sandiwara kebangkrutannya. Namun, yang lebih mengerikan adalah bagian terakhir, bukti bahwa Danu telah memalsukan dokumen kepemilikan yang ia gunakan di persidangan perceraian, dan bahwa ia bekerja sama dengan Kusuma untuk menekan Risa secara finansial agar ia tidak bisa mengajukan banding hak asuh. Danu mendapatkan sejumlah besar uang dari Kusuma setelah putusan hak asuh Sena jatuh padanya. Mata Risa membaca satu baris kalimat dari transkrip telepon Danu kepada Kusuma. Aku sudah membereskan jalang itu. Dia tidak akan pernah bisa melihat bocah itu lagi. Sekarang, bayaranku.
Rasa sakit yang dirasakan Risa di pengadilan 2 minggu lalu kini kembali, lebih tajam dan dingin. Ia tidak hanya diceraikan, ia dijebak. Pernikahannya adalah kontrak, dan kata-kata, mampus, yang dilontarkan Danu bukan hanya karena marah, tapi karena kemenangan atas misi yang ia jalankan. Kini, Risa memegang dua hal, kekayaan luar biasa dan bukti kejahatan yang dapat menjebloskan Kusuma dan Danu ke penjara, serta mengembalikan hak asuh Sena padanya. Risa menutup laptopnya. Ia tahu langkah selanjutnya tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan profesional yang tidak bisa dibeli. Dalam folder flash drive itu, di samping laporan Danu, ada sebuah kartu nama digital. Setia Adio Partners, pengacara khusus korupsi dan sengketa korporasi. Di bawahnya, ayahnya menambahkan catatan. Setia adalah musuh Kusuma. Dia hebat. Risa, jangan takut. Telepon dia. Sekarang, pergilah dan jadilah singa. Risa menyimpan flash drive itu ke dalam tas, mengambil ponselnya, dan menekan nomor pengacara Setia. Tangannya tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena kekuatan yang baru ia temukan. Malam itu, Risa Anindita, yang tadinya terpuruk, kini menjadi pemain utama. Kantor pengacara Setia Adio Partners tidak mencolok, tersembunyi di lantai atas sebuah gedung perkantoran biasa, jauh dari keramaian pusat bisnis. Risa tiba dengan rasa gugup, namun ada ketenangan baru yang menyelimuti dirinya. Ia tidak lagi datang sebagai korban yang memelas, melainkan sebagai klien dengan aset dan bukti untuk memulai perang. Pengacara Setia Adi adalah pria parubaya yang tenang, dengan sorot mata tajam dan rambut putih yang memberinya aura otoritas. Ia mendengarkan cerita Risa tanpa interupsi, sesekali mengetuk meja dengan pensil. Tatapannya terfokus pada flash drive dan tumpukan dokumen sertifikat saham yang diletakkan Risa di hadapannya. Jadi, Tuan Pramudya, ayah Anda, kata Setia, setelah Risa selesai bercerita tentang sandiwara kebangkrutan dan pengkhianatan Danu. Dia bukan saja cerdas, dia jenius. Dia menciptakan perusahaan holding di luar yurisdiksi Kusuma, lalu menggunakan kebangkrutannya sendiri sebagai selubung untuk menanam modal di perusahaan pesaing. BMU, PT Bangun Mega Utama. Sebuah permainan catur yang luar biasa. Setia mengambil sertifikat saham mayoritas BMU. Anda adalah pemilik 51% saham mayoritas, Nyonya Risa. Ini berarti Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi di BMU. Bukan Kusuma, bukan para komisaris bonekanya. Ini mengubah segalanya. Risa mengangguk, sedikit lega. Saya tidak peduli dengan uangnya, Pak Setia. Saya hanya ingin Sena kembali. Dan saya ingin Danu dan Kusuma membayar atas apa yang mereka lakukan. Setia tersenyum tipis, senyum yang menjanjikan kemenangan. Tentu, balas dendam terbaik dilakukan dengan sangat elegan dan legal. Kita tidak akan gegabah. Kita akan menyerang mereka di dua front utama, korporasi dan hak asuh anak. Front pertama, serangan korporasi. Kita harus bergerak cepat dan senyap, jelas Setia, mengambil dokumen Kusuma dan BMU dari flash drive Risa. Saat ini, Danu bekerja di BMU, mungkin di posisi manajerial yang cukup tinggi, dan Kusuma adalah pengendali di belakang layar. Mereka merasa aman karena mengira Anda sudah hancur. Langkah pertama kita adalah pembersihan total, lanjut Setia. Anda akan segera mengaktifkan status Anda sebagai pemegang saham mayoritas dan mengendalikan Singa Emas Investama. Kami akan mengajukan permintaan audit mendadak dan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, secara tertutup. Risa merasa tegang. Apakah itu tidak akan membuat Kusuma curiga? Itu akan membuatnya panik, Nyonya Risa, dan kepanikan adalah awal dari kekalahan. Begitu RUPSLB diumumkan, Kusuma akan tahu ada yang tidak beres, tetapi dia tidak akan tahu siapa yang menyerangnya, karena pemilik saham mayoritas adalah holding yang anonim. Kami akan mengontrol narasi agar ia mengira ini adalah serangan dari pesaing bisnis lama. Setia menatap Risa dengan serius. Anda harus siap. Begitu Anda masuk dalam permainan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Anda harus menjadi CEO rahasia BMU untuk sementara waktu.
Front kedua, gugatan hak asuh ulang. Setia beralih ke folder, pengkhianatan Danu. Wajahnya mengeras saat ia membaca transkrip pesan Danu. Bukti ini adalah emas, Nyonya Risa. Bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi bukti kejahatan yang memengaruhi putusan pengadilan. Danu menerima uang dari Kusuma untuk memalsukan dokumen kepemilikan yang memberinya rumah, dan uang itu adalah kickback atas upayanya memastikan Anda tidak punya daya ungkit finansial untuk melawan. Setia melanjutkan, kami akan mengajukan gugatan ulang hak asuh Sena dengan alasan perubahan keadaan yang signifikan dan ketidaklayakan moral serta finansial Danu. Ketidaklayakan moral. Kami memiliki bukti bahwa Danu bekerja di bawah jaringan korupsi dan sengaja menggunakan pernikahan serta perceraian Anda untuk tujuan kriminal, menunjukkan karakter yang tidak stabil dan berbahaya bagi perkembangan anak. Ketidaklayakan finansial. Begitu Anda mengambil kendali BMU, Kusuma akan segera menarik semua dukungan finansial dari Danu. Danu akan kehilangan pekerjaannya, dan kami akan menunjukkan kepada pengadilan bahwa Danu tidak memiliki pendapatan legal yang stabil untuk menafkahi Sena. Dengan bukti flash drive ini, kami akan mendapatkan putusan yang membatalkan putusan sebelumnya. Ini bukan hanya memenangkan hak asuh, ini adalah mengekspos kejahatan terstruktur Danu di depan pengadilan keluarga. Ujar Setia, menepuk meja. Sena akan tahu kebenaran, ya? Tanya Risa lirih. Kekhawatiran seorang ibu mendominasi. Sena akan tahu bahwa ibunya adalah wanita yang berjuang dengan gagah berani untuknya, Nyonya Risa. Dan kami akan memastikan semua bukti disajikan dengan cara yang tidak merusak psikologi Sena. Fokus pada kegagalan Danu sebagai pengasuh, bukan sebagai ayah, janji Setia. Tindakan dimulai segera. Di hari yang sama, Setia mengirimkan surat resmi kepada Dewan Komisaris PT Bangun Mega Utama atas nama Singa Emas Investama, meminta data keuangan dan operasional terkini untuk tujuan audit. Permintaan ini, sebagai hak prerogatif pemegang saham mayoritas, tidak bisa ditolak. Di kantor mewah BMU, Danu sedang tertawa santai bersama rekan kerjanya, membanggakan mobil barunya yang ia beli dari keuntungan investasi. Ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Kusuma. Suaranya dipenuhi amarah tersembunyi. Danu, apa-apaan ini? Ada notifikasi audit dari holding di luar sana. Mereka minta semua laporan keuangan. Ini aneh, audit biasanya dilakukan akhir tahun. Suara Kusuma berderak. Siapa yang mengajukan? Bos? Pesaing? Tanya Danu. Raut wajahnya berubah cemas. Aku tidak tahu. Mereka anonim. Aku menyuruh orangku melacak holding itu, Singa Emas Investama. Tapi mereka menggunakan alamat yang terlalu rumit. Yang jelas, kita harus membersihkan laporan kita segera. Cari tahu siapa yang menggerakkan ini. Aku tidak mau ada kekacauan. Danu merasa ketakutan merayapi dirinya. Keseimbangan kekuasaannya didasarkan pada stabilitas Kusuma. Jika Kusuma goyah, maka uangnya dan kemampuan finansialnya untuk mempertahankan Sena akan ikut goyah. Sementara Danu panik mencari tahu siapa musuh di balik bayangan itu, Risa sedang menyusun strategi dengan Setia, meninjau laporan keuangan BMU. Lihat ini, Nyonya Risa, kata Setia, menunjuk pada transfer dana besar-besaran. Mereka telah menyedot likuiditas BMU selama berbulan-bulan. Mereka sedang mengeringkan perusahaan Anda. Kita harus menyetopnya. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Risa. Matanya terpaku pada angka-angka yang kini ia pahami sebagai darah kehidupan Sena. RUPSLB besok. Anda akan hadir secara virtual melalui kuasa hukum, dan kami akan menggunakan kekuatan 51% saham Anda untuk meloloskan resolusi, pembekuan seluruh transaksi transfer dana di atas 5 miliar rupiah dan penunjukan direktur keuangan baru yang Anda pilih. Itu akan mengikat tangan Kusuma dan Danu. Mereka akan terperangkap dalam jaring mereka sendiri. Risa menghela napas panjang. Pikirannya beralih pada Danu, pada kata-kata, mampus, yang pernah ia lontarkan. Rasa sakit telah berubah menjadi kekuatan, dan ia siap untuk konfrontasi yang akan datang. Ketegangan di ruang rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Bangun Mega Utama, BMU,
terasa setebal kaca di sekeliling meja mahoni. Danu duduk di sisi meja. Wajahnya tegang. Di depannya, layar besar menampilkan wajah tenang pengacara Setia Adi, yang mewakili pemegang saham mayoritas anonim, Singa Emas Investama. Kusuma, yang biasanya hadir, memilih untuk memantau dari kantornya, takut jika ini adalah jebakan hukum dari pesaing lama. Danu, yang kini menjabat direktur pemasaran, mencoba mempertahankan senyum percaya diri. Dia yakin ini hanya gertakan audit biasa. Namun, begitu Setia mulai berbicara, udara di ruangan itu berubah menjadi dingin. Atas nama Singa Emas Investama, kami telah meninjau laporan keuangan kuartal terakhir, ujar Setia. Suaranya terdengar jelas dan tanpa emosi melalui speaker. Kami menemukan adanya LAKG dana operasional yang signifikan, transfer fiktif ke subkontraktor yang tidak teregistrasi, dan yang paling mengkhawatirkan, adanya dana talangan besar dari vendor yang melanggar hukum perseroan. Danu menyela dengan nada terkejut yang dipaksakan. Tunggu sebentar. Semua transaksi sudah diaudit internal. Tidak ada dana fiktif. Kami bekerja dengan Kusuma Group. Semua legal dan tercatat. Justru itu masalahnya, Tuan Danu, balas Setia dingin. Transaksi-transaksi itu tercatat sebagai pengeluaran legal, tetapi substansinya adalah skema pencucian uang dan penggelapan pajak. Kami memiliki bukti detailnya di tangan kami. Di kantor Setia, Risa duduk di belakang meja, memegang ponselnya. Ia mendengarkan semuanya. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi perburuan yang terasa adil. Setia kemudian mengajukan resolusi pertama, pembekuan semua transfer dana di atas 5 miliar rupiah dan penunjukan auditor independen dari luar negeri. Dewan Komisaris Boneka Kusuma mulai gelisah. Keputusan ini secara efektif akan menghentikan aliran dana kotor yang masuk ke kantong Kusuma. Ini tidak bisa diterima, seru Danu, membanting tangannya ke meja. Ini akan melumpuhkan operasional kita. Siapa kalian? Keluarlah. Pemilik holding ini pengecut. Di tengah kekacauan itu, Risa mengambil keputusan. Inilah waktunya. Ia tidak akan membiarkan Danu tertawa di atas penderitaannya lagi. Risa memberi isyarat kepada Setia. Setia mengangguk. Tuan Danu, kata Setia, pemilik Singa Emas Investama ingin memberikan pernyataan pribadi. Kami akan mengaktifkan kamera beliau. Sebuah webcam kecil di sudut meja rapat tiba-tiba menyala. Wajah Risa, meskipun terlihat sedikit lebih tirus dan matanya lebih tajam, muncul di layar raksasa di depan Danu. Danu terdiam. Matanya melebar. Warna darah seolah hilang dari wajahnya. Ia tampak seperti melihat hantu. Risa. Danu tercekat. Tidak percaya. Bagaimana? Maksudku. Apa yang kau lakukan di sini? Risa menyunggingkan senyum. Senyum yang dingin dan mematikan. Jauh berbeda dari senyum manis yang dulu ia berikan saat menyambut Danu pulang kerja. Aku ada di sini, Danu, sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan yang selama ini menjadi mesin pencuci uangmu. Jawab Risa, suaranya tenang, tetapi penuh otoritas. Aku di sini sebagai putri Pramudya Anindita. Dan ya, kebangkrutannya adalah sandiwara. Suratnya membawaku kembali, tepat saat kau dan Kusuma merasa paling aman. Danu mulai panik. Ia berbalik, mengambil ponselnya dan berusaha menghubungi Kusuma, namun sambungannya terputus. Kau tidak bisa melakukan ini, Risa. Kau tidak punya hak. Ini milikku. Semua ini seharusnya milikku. Raungnya, mengabaikan anggota dewan yang lain. Risa mencondongkan tubuhnya ke kamera, mendekatkan wajahnya ke layar, memastikan Danu melihat setiap detail di matanya. Kau ingat, Danu? Kau ingat kata-katamu 2 minggu lalu di koridor pengadilan? Kau berkata, mampus. Kamu tak akan bisa bertemu dengan anakmu lagi. Risa menekankan setiap kata itu, seolah-olah mengukirnya di dinding ruangan. Kau tertawa. Kau pikir kau sudah menang setelah memalsukan dokumen kepemilikan dan mengambil anakku sebagai sandera bayaran dari Kusuma. Kau salah besar. Risa menggerakkan tangannya. Setia mengambil alih.
Dewan Komisaris, kata Setia tegas. Berdasarkan bukti konflik kepentingan, manipulasi data keuangan, dan secara khusus, kegagalan moral Tuan Danu Sanjaya dalam menjalankan tugas, yang terbukti secara hukum telah melakukan penipuan dan bekerja sama dengan pihak luar untuk merusak integritas perusahaan, pemegang saham mayoritas mengajukan resolusi mendadak. Pencopotan Tuan Danu Sanjaya dari jabatannya di BMU dengan tidak hormat, efektif saat ini juga. Putusan itu disahkan dalam kekacauan. Para komisaris, yang takut terseret dalam skandal pencucian uang, tidak punya pilihan selain menyetujui. Danu, yang baru beberapa menit lalu sombong, kini secara resmi dipecat. Danu bangkit. Wajahnya merah padam. Ia menatap layar Risa. Matanya dipenuhi kebencian murni. Kau pikir kau sudah menang? Kau mendapatkan perusahaan bodoh ini, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan Sena. Aku adalah ayahnya. Aku punya hak asuh. Aku akan menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah kau temukan. Risa. Kau hanya akan mendapat mayat anakmu. Kalau begitu. Danu berteriak. Suaranya pecah. Menunjukkan sifat aslinya yang brutal dan putus asa. Ancaman itu menusuk Risa hingga ke inti. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keselamatan Sena. Danu, kau baru saja memberikan kami bukti ketidaklayakan moral dan ancaman yang akan menguatkan posisi kami di pengadilan. Pengacara Setia sedang dalam proses mengajukan gugatan hak asuh ulang sekarang juga. Balas Risa, suaranya tetap terkontrol. Di kantornya, Kusuma, yang baru saja berhasil tersambung melalui telepon, mendengar kehancuran itu dan segera memutus koneksi Danu. Kusuma tahu ia harus kabur. Setia mengakhiri rapat, meninggalkan Danu yang berdiri sendirian di ruangan yang sunyi, di antara anggota dewan yang menghindarinya. Danu baru menyadari betapa dalam jebakan yang dirancang Pramudya dan Risa. Ia telah kehilangan pekerjaan, uang, dan asetnya. Sesaat setelah RUPSLB selesai, Risa langsung menghubungi Setia. Pak Setia, gugat sekarang. Dan pastikan ada perintah perlindungan untuk Sena. Danu berbahaya. Sudah diurus, Nyonya Risa, jawab Setia. Gugatan sudah terdaftar. Bukti pencopotan Danu baru saja kami kirimkan ke pengadilan. Sekarang, mari kita fokus pada Sena. Risa menutup telepon. Dadanya bergemuruh. Konfrontasi telah berakhir. Tetapi perang untuk anaknya baru saja dimulai. Ia telah menghancurkan Danu secara finansial dan korporasi. Sekarang tiba waktunya untuk menghadapi Danu di medan perang yang paling penting, pengadilan keluarga. Udara di ruang pengadilan keluarga kali ini terasa lebih dingin, seolah membeku oleh ketegangan yang menggantung di setiap sudut. Risa duduk di samping Setia, mengenakan setelan bisnis yang rapi, mencerminkan identitas barunya sebagai CEO rahasia dari sebuah perusahaan properti besar. Kontras di seberangnya, Danu duduk sendirian, tanpa pengacara. Pengacara pertamanya telah mundur setelah menerima pemberitahuan dari Setia mengenai investigasi kriminal yang sedang berlangsung terhadap kliennya. Wajah Danu pucat dan lusuh, ditutupi janggut tipis yang tidak terawat. Pria yang dulunya angkuh kini tampak seperti mangsa yang terpojok. Sidang dimulai. Kali ini, majelis hakim yang sama terlihat lebih serius, menyadari bahwa gugatan ulang ini didasarkan pada perubahan keadaan yang signifikan dan bukti yang sangat memberatkan. Pengacara Setia Adi memulai serangannya dengan tenang namun menghancurkan. Yang Mulia Hakim, kami mengajukan permohonan pembatalan putusan hak asuh sebelumnya dengan alasan tunggal. Putusan tersebut didasarkan pada kepemilikan dan stabilitas finansial yang fiktif dan melanggar hukum. Setia memulai, suaranya menggelegar. Setia mengajukan bukti pemecatan Danu dari PT Bangun Mega Utama, BMU, dengan tidak hormat. Hanya dalam waktu 48 jam. Tuan Danu Sanjaya telah kehilangan pekerjaan, jabatan, dan sumber penghasilan legalnya. Ini membuktikan ketidakstabilan finansial yang mutlak. Statusnya sebagai direktur pemasaran yang menjamin putusan pertama telah berakhir. Perubahan ini sangat signifikan. Danu berusaha berdalih. Ia bangkit, gemetar. Saya sedang mencari pekerjaan lain. Saya masih punya tabungan. Saya ayah kandungnya. Tabungan Anda, Tuan Danu,
Apakah itu tabungan yang berasal dari hasil menjual informasi rahasia kepada Tuan Kusuma, dengan imbalan Anda menekan mantan istri Anda, Nyonya Risa? Setia menembak balik, meletakkan salinan transkrip transfer dana dari Kusuma ke rekening pribadi Danu tepat setelah putusan hak asuh pertama keluar. Bukti ini menunjukkan Tuan Danu menerima reward atas upayanya memisahkan anak dari ibunya, menggunakan Sena sebagai sandera. Ini menunjukkan motif kriminal, bukan motif pengasuhan. Ruang sidang hening. Danu hanya bisa menggumamkan penolakan yang tidak jelas. Bukti moral yang menghancurkan. Setelah menguraikan kebangkrutan finansial Danu, Setia beralih ke bukti moral. Inilah puncak pertarungan Risa. Yang mulia, kami memiliki bukti transkrip verbal Tuan Danu yang diucapkan di hadapan Dewan Komisaris BMU saat ia dipecat. Bukti ini direkam secara sah oleh sistem telekonferensi perusahaan. Setia meminta izin untuk membacakan sebagian dari transkrip tersebut. Ia kemudian membacakan kalimat yang diucapkan Danu dengan penuh amarah. Kau hanya akan mendapat mayat anakmu, kalau begitu. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan suara napas yang tertahan. Wajah majelis hakim mengeras. Risa menunduk, berusaha keras menahan tangis. Ancaman itu, yang tadinya terasa mengerikan, kini menjadi senjata terkuatnya. Ancaman ini, Yang Mulia, lanjut Setia, menunjuk ke arah Danu yang kini menutupi wajahnya dengan tangan, bukan hanya menunjukkan ketidakstabilan emosional yang ekstrim, tetapi juga niat jahat dan potensi bahaya fisik terhadap anak di bawah hak asuhnya. Apakah pengadilan dapat mempercayakan seorang anak berusia 5 tahun kepada individu yang secara terbuka mengancam akan menyembunyikannya, atau bahkan menyakiti anak tersebut jika ia gagal dalam pertarungan hukum? Setia kemudian memanggil seorang saksi ahli, seorang psikolog anak yang telah mewawancarai Sena. Psikolog itu bersaksi bahwa Sena menunjukkan kecemasan perpisahan yang parah dan rasa takut yang tidak biasa terhadap ayahnya setelah putusan pertama. Sena membutuhkan lingkungan yang stabil, aman, dan penuh kasih. Berdasarkan observasi kami, Tuan Danu tidak mampu menyediakan lingkungan tersebut, terutama setelah tekanan yang ia hadapi baru-baru ini, kata psikolog itu tegas. Palu hakim berdetak. Setelah mendengar bukti yang bertubi-tubi, bukti pengkhianatan finansial, pemalsuan dokumen perceraian pertama, dan ancaman fisik yang mengerikan, majelis hakim menggelar musyawarah singkat. Risa menatap lantai marmer, berdoa dengan seluruh jiwanya. 15 menit kemudian, hakim ketua kembali. Majelis hakim telah menimbang dengan saksama bukti-bukti baru yang diajukan oleh penggugat. Terungkapnya motif kriminal di balik putusan hak asuh pertama, ditambah dengan ketidakstabilan finansial dan ancaman verbal yang menunjukkan potensi bahaya terhadap anak, merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan putusan sebelumnya. Hakim ketua memandang langsung ke arah Risa, lalu ke arah Danu yang kini tak berdaya. Maka, demi kepentingan terbaik anak, majelis hakim memutuskan, hak asuh Sena Adiputra sepenuhnya dan secara mutlak dikembalikan kepada Ibu Risa Anindita. Putusan ini berlaku efektif segera. Risa merasakan sensasi yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan. Beban berat yang ia pikul selama berbulan-bulan tiba-tiba terangkat. Ia menoleh ke Setia, yang hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Danu, yang mendengar kata-kata, efektif segera, bangkit dan berteriak. Tidak, kalian tidak bisa. Aku akan banding. Dia berbohong. Risa jalang itu. Sebelum Danu sempat menyelesaikan kalimatnya, dua petugas keamanan pengadilan dengan sigap menahan Danu dan membawanya keluar. Keputusannya yang mengancam Risa telah menjadikannya subjek yang berbahaya. Reuni yang dinanti. Setia membantu Risa berdiri. Ini belum selesai sepenuhnya. Nyonya Risa, kami akan memastikan investigasi Kusuma berjalan, dan rumah itu akan segera kami rebut kembali melalui jalur hukum. Tapi sekarang, inilah yang terpenting. Sena telah menunggu di ruang tunggu pengadilan yang didampingi oleh seorang petugas sosial dan Bu Mira, yang dibawa Risa untuk memberikan rasa akrab pada Sena. Risa memasuki ruangan itu. Sena sedang duduk di sofa, bermain dengan robot kecil, tampak sedikit takut dan bingung. Ketika Sena mendongak dan melihat Risa, matanya yang besar langsung berbinar. "Mama!"
Sena menjatuhkan robotnya dan berlari sekuat tenaga. Risa berlutut, membuka tangannya, dan memeluk Sena erat-erat. Pelukan itu terasa seperti menambal semua lubang di jiwanya. Aroma bedak Sena, kehangatan tubuh kecilnya, dan suara napasnya yang riang adalah obat bagi segala luka Risa. "Sayang, Mama datang. Mama kembali," bisik Risa, menangis tanpa suara di bahu Sena. Sena memeluknya erat-erat, tidak mau melepaskan. "Ayah bilang, Mama sudah hilang." "Mama tidak akan pernah hilang, Nak. Mama akan selalu menemukanmu," janji Risa. Saat Risa berjalan keluar dari gedung pengadilan, ia melihat mobil polisi membawa Danu yang kini sudah diborgol. Danu menatap Risa. Tatapannya penuh kebencian dan kejatuhan total. Risa menatapnya balik, tanpa emosi. Kata-kata, "Mampus," yang pernah Danu lontarkan kini bergema kembali ke dirinya sendiri. Risa telah selamat, dan ia telah memenangkan pertempuran terpenting. Ia menarik Sena ke dalam pelukan, meninggalkan koridor pengadilan yang dingin menuju matahari sore yang hangat. Setelah memeluk Sena erat-erat di luar gedung pengadilan, Risa tahu bahwa pertempuran emosional telah dimenangkan. Namun, perang korporasi masih harus diselesaikan. Setia mengingatkannya bahwa kekuatan mereka di pengadilan keluarga berasal dari kekalahan finansial Danu, dan kekalahan itu harus dipertahankan. Seminggu setelah putusan hak asuh, Risa, didampingi Setia, memasuki kantor pusat PT Bangun Mega Utama, BMU. Kali ini, Risa tidak lagi hanya berada di depan layar webcam, ia hadir sebagai pemilik sah, dengan kunci kantor yang diserahkan oleh manajer sementara yang ditunjuk Setia. Pengambil alihan terbuka. Di ruang rapat yang sama tempat ia menghancurkan Danu secara virtual, Risa duduk di kursi utama. Ia mengumumkan kepada sisa manajemen dan staf senior bahwa ia, melalui holding Singa Emas Investama, kini adalah pengendali penuh perusahaan. "Tugas pertama kita adalah pembersihan total," tegas Risa. Suaranya kini bergetar karena otoritas, bukan karena ketakutan. Ia telah menunjuk Bumira sebagai kepala administrasi proyek, sebuah posisi yang akan memanfaatkan pengetahuan detail Mira tentang proyek-proyek Pramudia yang dulu. Risa dan tim audit barunya menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengurai benang kusut keuangan yang ditinggalkan Kusuma. Mereka menemukan jaringan perusahaan cangkang dan transfer fiktif yang rumit. Berkat dokumen yang ditinggalkan ayahnya di dalam brankas, proses pemetaan dan pemblokiran aliran dana menjadi lebih cepat. Kusuma, menyadari bahwa asetnya yang ia gunakan untuk mencuci uang kini berada di bawah kendali musuh, telah melarikan diri dari Jakarta dan menjadi buronan. Kusuma sudah didaftar pencarian orang, lapor Setia suatu sore di kantor Risa. Asetnya dibekukan. Dia kehilangan mesin uangnya. Nyonya Risa, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Permainan ayahmu berhasil. Dia membuat Kusuma percaya bahwa ia menang, padahal ia hanya memenangkan kulit luar dari perusahaan yang sudah usang. Risa hanya menghela napas. Kemenangan ini terasa pahit. Kekayaan luar biasa ini datang dari pengorbanan ayahnya, dan dari harga yang ia bayar dengan hampir kehilangan anaknya. Kunci rumah. Setelah urusan BMU distabilkan, fokus Risa beralih pada janji lain Setia, merebut kembali rumah. Rumah itu, yang merupakan tempat Sena tumbuh besar dan Risa menjalani tahun-tahun pernikahannya yang suram, telah diklaim Danu sebagai miliknya. Namun, dengan bukti pemalsuan dokumen kepemilikan oleh Danu yang dibayar Kusuma, Setia berhasil mengajukan tuntutan balik. 1 bulan setelah Risa memenangkan hak asuh, Setia menelepon. "Nyonya Risa, putusan pengadilan sudah keluar. Dokumen kepemilikan yang diajukan Danu dalam perceraian pertama dinyatakan tidak sah. Rumah itu kini kembali ke status properti bersama. Kami mengajukan penyelesaian cepat. Danu, yang kini menghadapi tuntutan kriminal dan tidak punya dana, tidak bisa membayar bagian Anda. Dia sudah menyerahkan kunci." Risa berdiri di depan gerbang rumahnya yang lama. Ia datang sendirian, hanya ditemani Sena yang tertidur pulas di kursi belakang mobil barunya. Kunci itu dingin dan terasa berat di tangannya. Ia membuka gerbang dan berjalan ke pintu utama. Udara di halaman itu terasa berbeda. Sunyi, tidak ada tawa.
Danu telah meninggalkan rumah itu dalam kondisi berantakan dan dingin. Ada kekosongan yang nyata di setiap sudut. Risa berjalan ke kamar Sena. Mainan-mainan Sena berserakan. Namun ada aura tergesa-gesa dalam penataan ruangan itu. Seolah Danu hanya menempatkan barang-barang itu untuk ditunjukkan. Risa menyadari, Sena tidak pernah bahagia di sini tanpa dirinya. Risa menghela napas, menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya yang dulunya tampak putus asa kini memancarkan ketenangan yang keras. Ia kembali ke ruang tamu. Ia menemukan sebuah benda tersembunyi di bawah sofa lama, sebuah bingkai foto. Foto itu adalah foto pernikahannya dengan Danu. Risa mengambilnya. Ia melihat senyum palsu Danu dan senyum tulusnya sendiri yang naif. Tanpa ragu, Risa membalik bingkai itu, mengambil palu kecil dari kotak perkakas, dan menghancurkan kaca foto itu. Ia tidak lagi membenci Danu. Ia hanya merasa kasihan pada dirinya yang dulu. Kenangan buruk itu harus dihancurkan. Ziarah dan resolusi. Malam itu, setelah menidurkan Sena di kamar lama mereka, Risa keluar ke taman belakang. Ia duduk di kursi batu yang dulu ayahnya belikan. Ia memegang kunci perunggu ayahnya, kunci yang membuka ruang brankas, dan surat ayahnya. Kunci itu bukan hanya membuka ruangan, tetapi juga membuka mata Risa terhadap potensi dirinya sendiri. Ia, yang dulunya hanya tahu tentang rumah tangga dan kegiatan amal, kini memimpin sebuah perusahaan properti besar. Keesokan harinya, Risa membawa Sena pergi sejenak. Mereka mengunjungi makam ayahnya, Pramudya. Sena, meskipun masih kecil, meletakkan bunga di atas nisan kakeknya. Risa berlutut di sana, memeluk Sena, dan berbicara dengan ayahnya. "Ayah, terima kasih," bisik Risa. Air matanya menetes. Kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. "Kau tidak meninggalkan kekayaan. Yah, kau meninggalkan kepercayaan padaku. Kau memberiku alat untuk berjuang dan menjadi singa yang kau harapkan." Risa menyadari bahwa harta tersembunyi ayahnya bukanlah saham mayoritas BMU. Harta itu adalah suratnya. Surat yang memberinya keberanian untuk melawan. Tanpa surat itu, ia akan tetap menjadi Risa yang dicampakkan, terpuruk oleh kata-kata Danu. Risa kembali ke rumah bersama Sena. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu. Meskipun telah dimenangkan kembali, rumah itu terlalu penuh dengan kenangan buruk dan pengkhianatan Danu. "Kita akan pindah ke tempat baru, Nak," kata Risa pada Sena. "Tempat yang hanya milik kita, yang dibangun dengan kekuatan kita sendiri." Malam itu, Risa tidur di kamar tidur utama, ditemani Sena yang pulas di sampingnya. Ia tidak lagi mendengar tawa kejam Danu. Ia hanya mendengar napas tenang Sena. Ia telah memenangkan kembali anaknya, harga dirinya, dan yang paling penting, masa depannya. Risa Anindita telah menyelesaikan babak terberat dalam hidupnya, siap untuk memulai lembaran baru. 2 tahun telah berlalu sejak Risa Anindita memenangkan kembali hak asuh Sena dan menyelesaikan pembersihan korporasi di BMU. Suasana Jakarta, yang dulunya terasa kejam dan mengancam, kini terasa seperti medan perburuan yang penuh peluang. Risa telah menjual rumah lama yang penuh kenangan pahit itu. Dengan hasil penjualan dan aset dari BMU, Risa membeli sebuah rumah baru yang lebih kecil, lebih hangat, dan lebih modern di kawasan yang tenang. Rumah itu bukan lagi simbol harta yang diperebutkan, melainkan fondasi bagi awal yang baru, dibangun dengan kerja keras dan kewaspadaan. Refleksi dan bisnis baru. Risa menyerahkan kursi CEO BMU kepada seorang profesional terpercaya yang ia rekrut dengan bantuan setia. Ia tidak ingin terjebak dalam perangkap ambisi yang merusak pernikahan lamanya. Ia menggunakan kekayaan mayoritasnya untuk mendirikan Yayasan Sena Mandiri, sebuah lembaga yang berfokus pada pendidikan dan dukungan hukum bagi ibu tunggal yang menghadapi kesulitan dalam sengketa hak asuh, terutama yang melibatkan konflik kekuasaan atau finansial. "Ini bukan tentang uang, Nak," jelas Risa suatu sore kepada Sena, yang kini berusia 7 tahun dan sedang asyik menggambar naga di buku gambarnya. "Ayah kakekmu meninggalkan kita kekuatan untuk membantu orang lain yang tidak memiliki surat rahasia." Bu Mira kini menjadi kepala administrasi di Yayasan Sena Mandiri,
menjaga rahasia keluarga dan memastikan setiap kasus ditangani dengan cermat. Pengacara setia menjadi penasihat hukum utama yayasan, menikmati perannya membantu orang-orang kecil melawan ketidakadilan. Kejatuhan penuh Danu. Adapun Danu, ia kini benar-benar mampus, sesuai dengan kata-kata kejamnya sendiri. Ia dijatuhi hukuman penjara setelah investigasi kepolisian, yang dipicu oleh bukti Risa, menemukan keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen dan pencucian uang di bawah komando Kusuma. Kusuma sendiri tetap buron, tetapi jaringannya lumpuh total. Suatu hari, Risa menerima surat resmi dari penjara. Itu adalah surat singkat dari Danu. Tidak ada permintaan maaf, hanya rasa pahit. Danu menulis bahwa ia akhirnya mengerti mengapa Pramudya melakukan sandiwara kebangkrutan, untuk menghancurkan Kusuma dari dalam, menggunakan Risa sebagai alat terakhir yang paling tidak terduga. Risa membaca surat itu, dan tanpa emosi, ia merobeknya menjadi serpihan kecil. Danu tidak menghancurkannya. Ia malah menjadi katalis yang menyelamatkan Risa dari kehidupan pernikahan yang suram. Warisan sejati. Di kamar tidurnya, Risa menyimpan kotak kayu tua dan kunci perunggu ayahnya di dalam lemari. Barang-barang itu bukan lagi alat perang, melainkan relik pengingat. Risa mengeluarkan surat ayahnya lagi. Ia membaca kalimat-kalimat yang memberinya kekuatan. Pergilah dan jadilah singa. Dapatkan kembali Sena. Ayah mencintaimu. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati yang dimaksud ayahnya bukanlah saham BMU, melainkan nilai dirinya sendiri, kemampuan untuk bangkit, melawan, dan melindungi. Ayahnya tidak mewariskan kekayaan agar Risa hidup mewah. Ia mewariskan kekayaan agar Risa punya daya ungkit untuk mendapatkan keadilan dan cinta seorang ibu. Risa berdiri di depan jendela, memandang keluar, di mana Sena sedang bermain bola di taman. Langit sore tampak hangat dan cerah. Risa Anindita kini adalah wanita yang utuh. Ia telah melalui api, dicemooh, dihina, dan diprediksi akan mampus tanpa apa-apa. Namun, berkat cinta terakhir mendiang ayahnya, ia tidak hanya selamat. Ia bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, lebih kaya, dan yang terpenting, ibu yang berhasil. Risa tersenyum. Bukan senyum palsu yang dulu ia kenakan saat mendampingi Danu, melainkan senyum puas dari seorang wanita yang telah memenangkan perang terpenting dalam hidupnya. Tamat.